Pagi hari sudah datang. Dokter memeriksa keadaan Quinsa yang masih pucat. Dia adalah wanita yang lemah saat datang bulan. Regan rupanya sudah tidak ada di sana dan meninggalkan sebuah catatan untuknya. Regan, ada suatu hal yang harus aku urus. Nanti siang aku akan datang ke sini. Quinsa meremas kertas itu. Ia menghela nafas panjang. Dia harus pergi dari sini karena tak mau berlama-lama di rumah sakit yang baunya sangat khas itu. Saat bersamaan, teman-temannya menelponnya karena ada suatu hal yang harus dibahas di kampus. Setelah menutup ponselnya, ia melepas infusnya dengan hati-hati supaya tidak terluka. Quinsa mengendap-endap menyelinap keluar setelah berganti pakaian dan akhirnya berhasil tanpa ketahuan. Dia mencari ojek menuju ke kampusnya. Jika dia tidak hadir maka tidak enak dengan teman-temannya. Sesampainya di kampus, Quinsa masuk ke kamar mandi untuk membetulkan penampilannya. Dia mencepol tinggi rambut berminyaknya lalu memakai lipstik supaya tidak pucat. Saat di kamar mandi dia bertemu dengan adik kelasnya. Mereka membicarakan sosok dosen yang memiliki sejuta pesonanya. Siapa lagi jika bukan Regan? Tahu gak sih, Pak Regan tadi ganteng banget. Aduh, dia memakai kemeja dan lengannya dilipat ke atas. Wow, astaga, jantungku berdebar sekali. Ya, walau orang lain menganggapnya dingin namun walau dia diam saja sudah ganteng maksimal. Quinsa masih sibuk membenarkan rambutnya. Dia terus mendengarkan ocehan para adik kelasnya itu. Tapi benar gak sih rumor yang tersebar jika dia dulu punya 2 istri? Sepertinya benar namun istri keduanya masih misteri. Quinsa menggebrak wastafel membuat mereka sangat kaget sekali. Mereka langsung pergi dari kamar mandi sebelum kakak kelasnya yang barbar itu mengamuk. Pagi-pagi sudah menggosip saja. Batin Quinsa, Pak Regan ganteng, mereka pasti buta. Quinsa keluar dari kamar mandi. Ia berjumpa dengan Lily. Lily sangat panik sekali dan menyeret paksa Quinsa yang bingung. Ada apa? Tanya Quinsa. Parah, Pak Regan diserang oleh Morgan. Quinsa terkejut. Morgan adalah mahasiswa abadi yang selalu membuat onar di kampus itu. Dia kuliah selama 6 tahun namun tak kunjung lulus. Dari kejauhan sudah ada segerombolan manusia yang melihat bahkan beberapa dosen melerai mereka. Quinn dan Lily menerobos. Terlihat Regan sudah berdarah-darah di kepalanya karena diserang menggunakan bangku. Mentang-mentang kau dosen di sini aku jadi takut begitu. Pak Regan, aku tahu kau memang sengaja mempersulit aku, tinggal luluskan aku apa susahnya, bentak Morgan. Beberapa dosen pria sudah menahan Morgan dan menyuruhnya untuk menghentikan semua kekacauan ini namun Morgan semakin menjadi. Morgan, dosenmu bukan hanya saya. Kami memang sudah berdiskusi tentangmu. Kami sudah membantumu sangat banyak namun nilaimu tak ada perubahan sampai sekarang. Jelas Regan. Kalian memang punya dendam padaku, tak ada pilihan lain. Dosen yang lain memanggil pihak kepolisian karena Morgan sudah sangat keterlaluan sekali bahkan berani menyerang seorang dosen. Regan disuruh masuk oleh rekannya dan tidak usah menggubris Morgan yang masih ngata-ngatainya. Regan belum tahu jika sang istri sudah ada di sana. Di dalam ruangan, Regan duduk sambil menghela nafas panjang. Rekannya yang bernama Nino yang juga dosen dari Morgan mengambil kotak obat dan mengobati Regan. Pak Regan, mau ke rumah sakit saja. Tadi dia menyerang di kepala. Bisa bahaya jika tidak dibawa ke rumah sakit. Tak perlu. Aku tidak apa-apa. Aku akan memanggil orang tua Morgan ke sini dan pastinya setelah ada kejadian ini akan ada rapat dadakan. Regan mengangguk. Sebenarnya, Regan tak ingin memperpanjang masalah ini namun dia tak berhak untuk mengatakan semua itu karena ini menyangkut alma mater kampus. Pintu terbuka. Quinsa masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Regan dan Nino memandangnya. Hei, keluar, kebiasaan kau, Quinsa. Masuk tidak mengetuk pintu dulu, ucap Nino. Pak Nino, bisakah keluar? Ada hal yang perlu Quinsa selesaikan denganku, pinta Regan. Nino mengangguk. Dia lekas keluar dari ruangan itu lalu Regan menutup tirai dan pintunya rapat-rapat. Regan langsung memegangi pundak istrinya itu lalu memandangnya dengan lekat. Kenapa bisa di sini? Harusnya kau beristirahat di rumah sakit. Quinsa melepaskan tangan Regan dari lengannya. Ia berjalan ke arah jendela luar yang menunjukkan awan mendung. Kenapa kau bisa sampai dilukai? Aku pikir memang Pak Regan keterlaluan.
Regan hanya diam saja. Ia tak paham apa maksud Quinsa. Regan mendekatinya. Ia melihat wajah cerah dari Quinsa yang tak terhalang satu helai rambut pun. Pak Regan egois dan menangnya sendiri selalu memperlakukan kami seenaknya. Jadi memang aku pantas dilempar kursi? Tanya Regan. Quinsa tak mau menjawab. Regan tahu apa dalam pikiran semua anak didiknya yang pernah bermasalah dengannya. Regan hanya tersenyum tipis. Citranya yang merupakan dosen killer masih melekat erat di sana. Biasanya sang suami terluka, istrinya sangat khawatir namun ini malah senang, sindir Regan. Quinsa berdecih, setidaknya Morgan sudah membalas kekesalannya selama ini pada Regan. Itu urusan kalian jika membenciku, namun aku hanya seorang pengajar yang mematuhi aturan dalam mengajar. Bukan keinginan seorang pendidik jika anak-anak didik mereka tidak lulus bahkan tidak sukses. Sama halnya dengan yang lainnya. Aku ingin semua anak didikku berhasil, ucap Regan. Regan merapikan mejanya. Ia setelah ini akan rapat bersama dosen lain untuk masalah tadi. Regan tak ingin masalah itu masuk ke pihak kepolisian walau kepalanya sampai bocor. Kau harus pulang jika urusan di kampus selesai. Wajahmu masih terlihat pucat walau kau tutupi dengan make up. Regan berjalan ke arah pintu namun dia terhenti. Dan jangan lupa keramas. Quinsa mengernyitkan dahinya. Ia tersindir dan merasa kesal. Regan keluar dari ruangannya sambil tersenyum melihat wajah cemberut Quinsa. Quinsa lalu juga ikut keluar dari ruangan Regan. Dia memandang punggung Regan yang lebar. Pria itu memang sangat tampan. Tak heran banyak yang menyukainya. Quinsa menyusul teman-temannya di salah satu ruangan. Mereka semua sudah hadir. Ngapain sih, Queen? Lama bener ngomong sama Pak Regan. Skripsimu masih belum dapat tanda tangan. Udah kok. Segera sidang mengikuti jejak kalian. Jawab Quinsa sambil meletakkan tangannya. Oh ya. Setelah lulus nanti kami akan mengadakan pesta. Para dosen kita akan diundang juga. Aku ada usul. Bagaimana jika kita ke Bali aja? Mereka ada yang setuju dan juga ada yang protes juga tentunya. Jauh amat di Bali. Keuangan sedang tak baik-baik aja. Quinsa hanya terdiam karena sakit perutnya kambuh lagi secara mendadak. Wah, gak sabar lihat Pak Regan dan Pak Nino memakai baju santai bukan kemeja aja. Cowok mulu yang kau pikir? Quinsa pingsan seketika dan terjatuh ke lantai.